Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu materinya tentang mediasi dan kebiasaan masyarakat di desa. Perkenalkan, nama saya Nurulita Saskia Aprila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Perkenalkan, nama saya Zahra Ismi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Tablik Lutfi. Perkenalkan, nama saya Banyu Raka Saputra. Mari ikuti kegiatan kita untuk mewawancarai warga di Desa Cirebon Girang. Cekidat dong. Saya dari kampus IPB Institut Prima Bangsa tidak izin untuk wawancaranya mengenai di desa Kebiasaan, mediasi dan kebiasaan di masyarakat desa. ini namanya desa apa? Desa Cirebon Girang. Desa Cirebon Girang. Oke. Untuk pertanyaannya, apakah bisa sedikit menceritakan tentang kehidupan di desa ini? Ya, masyarakat Desa Cirebon Girang ini umumnya bekerja sebagai petani dan juga bekerja bangunan. Selebihnya dari situ apa? Mungkin untuk saat ini penduduk di sini mayoritas pekerjaannya itu sih kayak petani, terus kayak beternak hewan juga ada di sini, terus pekerja bangunan biasanya sama. Kalau penduduk di sini itu kayak gampang berbaur juga sama masyarakat luar. Apa saja sih Pak kebiasaan yang masih dijaga di desa ini sampai sekarang? Kebiasaan di Desa Cirebon Girang mungkin ini ya, kayak gotong royongnya masih sangat kuat di sini, kebersamaannya juga masih tetap terjaga. Jadi selama gotong royong antar warga bisa terjalin, itu kekompakan tetap ada terjalin itu. Di sini Gotong royong masih kuat. Masih bisa untuk diajak untuk Ya, bisa, masih bisa. Kalau di sini tuh sering ada perselisihan antar warga nggak, Pak? Kalau perselisihan ada pasti. Cuman bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan cara mediasi antara pihak si 1 dan 2, mediasi. Kebetulan kalau mediasi juga di sini Mas, di kantor juga, gimana cara menyelesaikan masalahnya. Kayak waktu kemarin juga kan ada tuh perselisihan antar pemuda. untuk kemudian itu siapa ya yang biasanya dalam penyusunan mencegah kayak gitu? Ada Pak Mandor desa di sini. Kebetulan juga Pak Mandor yang selalu siap setiap ada permasalahan. Pak Mandor siap menangani. Setiap masalahnya Ya. antara biasanya kemarin itu antara apa sih? Bisa disebutkan nggak? Biasanya Kebanyakan di sini itu antar pemuda sih Mas. Ya biasalah saling ejek-ejekan kayak gitulah. Apa aja sih Pak yang bisa dilakukan agar mediasi dan kebiasaan yang baik di warga ini tuh biar di desa ini biar tetap terjaga gitu? Mediasinya mungkin agar nggak mengulangi lagi ya. Biasanya dikasih peringatan sih Mas. Dikasih peringatan biar nggak terjadi lagi. Waktu kemarin juga kan lumayan satu masalahnya. Tapi alhamdulillah pas mediasi Pak ngasih peringatan bahwa kalau terjadi lagi mungkin nanti pihak kepolisian yang bakal turun. itu dalam peringatannya satu kali atau dua? Satu kali. Satu kali. Dari ini tadi apa ya? Masuk kuliah. Nah, di dalam lagi Mas, jadi Desa Cirebon Girang ya. Terus Desa Cirebon Girang juga termasuk desa wisata. Wisata? Bisa ada sertifikat desa wisata dari pemerintah pusat. Dan kebetulan juga memang belum terlalu berkembang, tapi di era kepemimpinan Pak Hudi ini gimana caranya desa wisata Cirebon Girang ini bisa dikenal banyak orang. Kebetulan ada wisata religi, Taman Tambun, dan juga ada
kami. Ada pemancingan juga, itu juga bisa di masyarakat mas, tempat pemancingnya. Tempat sawah itu. Tempat sawah itu bisa diserahkan juga. Mungkin barangkali teman-teman masih mau camp atau sekalian mancing bisa. Camp juga bisa. Bisa. Itu tempatnya ada gini ya mas buat camp itu. Strategis mas, kan ada untuk tempat nongkrong, tempat juga ya. Kebetulan juga udah disiapkan semua seperti ada air bakar, tenda juga ada. Ini tuh ada sih tambahan. Terima kasih Pak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Iya, Mas. Mas. Oke. Sini. Oke, selamat sore. Kita sudah sampai di desa Cirebon Girang yang akan langsung ke desanya, terjun langsung ke masyarakat dengan Ibu siapa? Ibu Syarah. Perkenalkan Bu, kami dari kampus IPB Institut Prima Bangsa dan kami ini masih semester 1 PTIK C. Karena ada tugas mengenai tentang mediasi dan kebiasaan masyarakat di desa. Langsung aja ya, Benan. Dari pertanyaan tersebut, yang pertama itu. Apakah bisa diceritakan sedikit tentang kehidupan masyarakat di desa ini? Kalau kehidupan masyarakat sini masih terbilang rukun ya. Kalau sekiranya ada orang sakit kita tuh kumpul nengok semua gitu tuh. Kalau ada orang sakit nengok, kalau ada orang kecelakaan kita nengok gitu sih, masih rukun lah selama saat ini sih. Terus Kalau kebiasaan yang masih dijaga di sini apa? kalau kebiasaan ini, kalau budaya ya, kalau ada acara tiap tahun kan ada acara sedekah bumi tuh di kuburan masih ada. Terus kalau maulid juga rame di sini setiap masjid gitu, banyak sih. Masih aktif di Masih sini? aktif, masih kental tuh tradisinya, masih kental banget itu. Masih menjalani ya Bu ya? Masih menjalani. Kalau untuk gotong royongnya Ibu gimana? Kalau keturunannya juga bagus. Kalau setiap kalau musim hujan nih ya, saluran dibersihin semua, RT gitu, yang pemuda, yang perangkat desa RT itu pada terjun semua langsung ke lapangan. Itu ibu-ibunya bikin kue, yang bapak-bapaknya kerja semua gitu. Untuk saluran tuh nggak ada yang mampet. Tapi di desa ini sering ada perselisihan antara warga atau sesama tetangga enggak? Kalau tetangga sih enggak, paling pemuda sih. Kadang-kadang juga kalau misalkan yang tanya pemuda ya, mas egonya tinggi. Kalau pada kesini doang langsung ngebara gitu tuh. Ya jadi kayak gitu perselisihannya antara pemuda aja. Kalau orang warga sih enggak sih. Kalau orang tua kan mungkin udah paham ya, paling pemuda kan masih egonya tinggi sih. Gitu. Jika ada perselisihan, biasanya siapa yang menengahi dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Kalau ada perselisihan pemuda paling ini sih RT dulu, dari pihak RT. Kalau pihak RT udah selesai, masih belum kelar nih ke RW, kalau langsung aja bawa ke desa kalau nanti sekat ke rumah. Gitu Nah, aja pada sih. persidangan itu, apakah anak muda itu masih pendidikan apa sudah tidak pendidikan ya Bu? Ya kadang masih sekolah sih, SMA, dia masih usia labil aja. SMP, SMA gitu tuh, masih labil tuh kayak gitu tuh, masih kayak gituan. Masuk tawuran gitu ya Bu ya? Kalau tawuran sih enggak, paling 1-2 orang sih. 1-2 orang. Mungkin dendam lama atau gimana sih nggak tahu. Kalau antara desa, Nggak ada sih. Kalau sini aman. Terus kalau apa yang bisa dilakukan biar kebiasaan baik sama mediasi musyawarah gitu tuh tetap terjaga di desa ini? Paling komunikasi aja sih Neng. Komunikasi keterbukaan aja sama antar warga gitu tuh. Ada masalah apa kita omongin, atau masalah apa kita omongin gitu. Kalau ada solusinya gitu langsung diomongin aja langsung. Pihak itunya langsung diobrolin biar langsung nggak berkelanjutan tuh, langsung dibuka situ aja langsung permasalahannya apa gitu biar cepet. yang penting ada kemusyawarahannya Bu. Langsung aja langsung selesaiin. Ada salah pahaman. Iya, biar jelas nih ya masalahnya apa gitu, langsung diselesain, udah kelar gitu baik. Kalau lama-lama kan nantinya dendam lagi gitu. Kalau udah kelar ya wis gitu. Oke Bu, cukup segitu aja dari kami. Terima kasih ya Bu ya. Oke, sama-sama. Dan mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Makasih kembali.
Oke, terima kasih dari presentasi kami hari ini dari kelompok 4 yang dimana sudah terjun di masyarakat dan di desa. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.